Aku langsung istighfar, aku minta maaf. Takut kalau ada kayak sempat ada apa uh, doa atau kata-kata yang mungkin di masa lalu tuh pernah gue ya kan namanya anak kan Iya, kadang suka bete berantem pasti. tapi aku sayang banget sama orang tua aku ya Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Aku langsung begitu ibu dibawa ke rumah sakit aku langsung kayak istighfar istighfar ya Allah astagfirullah gitu ya Allah aku minta maaf kalau selama ini mungkin aku punya dosa sama ibu gitu atau aku jadi anak yang kurang berbakti ya Allah aku minta ibu aku selamatin dong tolong selamatin ibu saya belum siap kehilangan ibu saya gitu. Why Benar. God, why my mom, why now, Iya, why her, iya. gitu. Iya pastilah nggak terima lah aku. Kehilangan pasti pasti kehilangan lah ya. Hmm, Pasti sedih banget pasti. bah banget parah. Apa ya. Nah, selain kehilangan ibumu, ada nggak yang dalam hidupmu yang membuat kamu yang sedih banget selain itu? Apa ya? Kayaknya kehilangan orang tua tuh udah paling peak deh. Paling peak ya? Heeh. Iya, iya, iya. Karena ya kalau misalnya masalah-masalah pribadi gitu kan, Iya, eh ya aku ujung-ujungnya kan selalu mikir ya meskipun gue kayak misalnya let's say mungkin apa ya aku ngerasa masih banyak nih target-target yang belum gue mhm. capai gitu atau Iya, misalnya iya. kayak aku belum menemukan jodohku gitu Iya, iya, misalnya iya, tapi gue iya. masih punya keluarga nih Iya, gitu iya, iya. dan aku Ada percaya doa ibu tuh pegang, pegang. manjur gitu loh jadi kalau Ya, misalnya ketika ibu udah orang tua, ibu udah mengeluarkan 10 jarinya ke ah, atas ah, tuh udah, gitu. itu udah ajaib banget deh Iya pokoknya. kan Iya, katanya iya, gitu makanya baik-baiklah sama ibumu gitu ya. iya. Nah pas setelah ibu saya nggak ada tuh jadi nggak ada lagi berkah itu tapi moga-moga ibu di sana masih bisa doain anak-anaknya yang nggak tahu juga dia kayak ya udah nggak ada lagi sosok ibu itu gitu jadi Iya, iya, iya. menurut aku kayaknya peak yang paling tertinggi itu adalah di saat kita kehilangan orang tua sih karena tuh orang tua tuh seberharga itu loh. Jadi kalau Iya, kalian yang masih punya orang tua dijaga banget orang iya, tuanya iya, beneran iya, iya, iya. berkah itu. Nggak apa-apa sekali berantem nggak apa-apa, besok baikan lagi Memang gitu. di Quran kan memang mengatakan yang seperti itu juga kan Iya, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang musuh kan memang kita family is everything. diciptakan sama Tuhan lahir dengan ibu seperti apa, bapak seperti apa untuk saling memaafkan, Mengisi, untuk betul. ujung-ujungnya untuk ke situ Kita doang, sebagai untuk anak juga berdamai, nggak untuk peace. sempurna-sempurna banget. Aku sebagai anak juga banyak banget kok kurangnya. Iya, 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 Gitu. iya. Itu sih berkah itu Wow, yang hilang sebenarnya. wow. Tapi saya ini Mas Prama, kalau Hmm. misalnya aku boleh sedikit cerita ya Kak. Boleh, boleh, silakan. Apa? Jadi aku nggak tahu kenapa kan katanya hubungan batin antara ibu dan anak itu Iya, ada. pasti. Benar Meskipun kok itu. meskipun nggak saling cerita gitu. Heeh. Jadi ini cuma aku mau share pengalaman aku aja sih. Iya, Jadi iya. kayak mungkin sebulan atau berapa saat sebelum ibu meninggal tuh, Hmm. aku juga ngerasain nggak enak badannya. Tapi Oh, nggak sakit ya paling wow. cuma ya diare. Sebelum ibu diare aku diare. Keren banget, Terus tapi aku keren nggak banget. mikir sejauh itu ya, nggak mikir itu tanda-tanda ibu mau Iya, pergi. iya, iya, iya. Enggak lah, mana berani aku mikir kayak gitu kayak aku juga nggak siap gitu. Cuman Iya, iya. justru malah aku pikir nih, aku kenapa nih? Apa aku depresi atau gimana gitu yang Iya, dada tuh apa sih kayak mau napas tuh kayak banyak beban kayak sedih banget. Tapi aku iya, nggak tahu aku iya, sedihnya tuh iya, iya. kenapa. Waktu itu kan kondisi ibu masih ada kan itu. Baru setelah aku ngelihat ibu nggak ada gitu ya, aku jadi mikir lagi apa ini ya pertanda apa aku tuh kayak mau dikasih tahu kalau ibuku mau mau pergi tapi aku nggak tahu itu apa pada saat itu aku mikir oh mungkin aku cuman kena depresi ringan kali oh mungkin ini akan hilang sendiri gitu Iya, dan iya, aku iya. emang nggak ngomong sama siapa-siapa waktu itu kalau aku ngerasa kayak gampang capek terus apa dadanya sesek gitu Iya, mungkin iya, pada iya. saat itu apa yang ibuku rasain aku rasain juga kali ya Tapi kan mungkin gitu cuman frekuensi kan aku ada, waktu itu memang bisa, iya frekuensi kan memang bisa kayak gitu, nah itu terconnected. betul itu dulu aku tuh nggak mikir sejauh itu Oke. baru pas kejadian setelah nyokap passed away gitu aku jadi runutin lagi kejadian emosional yang aku Ya. alami beberapa saat sebelum beliau Hmm. meninggal oh mungkin ini kali yang dinamakan ikatan batin ya gitu Iya. tapi kita juga nggak saling ya ibu bilang sih kayak aduh ibu kecapean sesek cuma kan aku ngerasa oh yang ibu rasain pasti beda lah sama yang gue rasain gitu Iya, 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 aku iya. mikirnya itu bukan ikatan batin aku mikirnya emang Oke. gue lagi drop aja Iya, iya, gitu iya, iya, iya. tapi setelah kejadian itu dan aku runut lagi gitu dengan apa yang aku rasakan sebelum beliau meninggal,
Mungkin itu yang namanya ikatan batin kali ya, karena kita Iya, nggak komunikasi kayak gini nih, nggak iya, konsultasi pun juga nggak, cuman iya, iya. ngomong-ngomong gitu aja gitu. Maksudnya aku juga nggak terbuka dengan apa kondisi mental yang aku rasain, Iya, dan ibuku juga dia cerita sakit ya cuman sekedarnya aja, karena kan mungkin dia mikirnya harus ngajar, harus ngejar target akademik, skopusnya itu gitu. Jadi ya apa ya, ya aku taunya kita baik-baik aja, tapi sebenarnya tuh batin kita tuh saling iya, terhubung iya, gitu. iya. Gitu sih. Wow. Nah, aku baru-baru percaya tuh apa itu kali ya yang dinamakan Iya, ikatan iya, iya, batin karena gitu. Aku frekuensi. belum pernah ngerasain kayak gitu. Wow, keren Belum pernah banget. ngerasain ya karena ya ibu aku baru meninggal kemarin kan. Jadi kayak rasanya tuh kayak hopeless gitu. Aku nggak tahu kenapa aku sedih. Tapi yang jelas tuh kok kayak hidup tuh heavy banget ya, kayak aku nggak minat ngapa-ngapain. Kayak apa? Wah, gue udah nggak ada harapan lagi nih gitu. Iya, iya. Rasa sedih yang unexplainable aja, tapi itu Iya, tuh di dalam tuh pasti. Iya, kayak iya, berat aku banget. bisa bisa mengerti dan bisa merasakan juga gitu. Nah, setelah nyokap gue meninggal, baru gue bisa ngerti, oh ini rasanya yang gue rasain kemarin-kemarin itu kali ya. Iya, wow. Gitu. Ini gila nih, obrolannya ngeri banget loh. Bukan ngeri, maksudnya merinding dan bikin wow, amazing banget. Iya, Nah, iya. dan ini Cuma baru aku nggak pertama mikir diomongin nih. sejauh itu, pada saat awal-awal aku ngerasain, ini gue kenapa ya kayak depresi berkepanjangan gitu. Apa gue harus ke psikiater gitu Iya, iya, kan. iya. Jadi aku justru waktu itu mikir akunya yang bermasalah Oke. gitu. Karena waktu itu kan ibu masih ada kan, nggak mikir macem-macem. Interesting banget nih, aku di muncul sebuah pertanyaan di kepala aku. Selama kamu hidup, pernah depresi? Pernah, tapi Pernah. nggak sehebat ini. Nggak sehebat tuh. Tapi Iya, sorry, pernah ke psikiater atau pengobatan atau something nggak sih? enggak. Cuman aku biasa alihin ke hal-hal yang aku suka. Kayak Oke. misalnya aku olahraga, aku Iya, kerja, iya, aku berkegiatan iya, iya, iya. gitu. I do something positif, apa namanya? Energi. Positif energy, positif activity. Iya, iya, iya. Dan biasanya setelah aku melakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif itu, mood aku membaik lagi. Jadi kayak hidup aku tuh ada harapan lagi. Jadi it's just a wave of emotions gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau dapet, itu Iya. biasa itu. Gitu. Heeh, Karena aku heeh. juga pernah, wah ini kayaknya mau dapet nih, bener. Beberapa hari kemudian dapet, ya. Iya, Tapi iya. abis dapet, udah mendingan lagi tuh, Iya. gitu. Oh jangan salah, kalau istriku mau dapet, aku nggak usah nanya aneh-aneh. Cuman nangis-nangis yang nggak jelas gitu Iya, ya, iya, nonton iya. apa dan apa nggak nangis. Udah besok dapet. Habis itu besok kamu, oh iya bener aku bisa tahu, emang dukun ya? Enggak, bukan, memang udah kebiasaan aja, Iya, udah hafal. lo udah tahu siklusnya Ya kan, udah tahu gitu. siklusnya. Iya, paling Justru kalau nggak pakai nangis, aneh. iya, takutnya tiba-tiba ngareok gitu kan. Iya. Iya, aku juga ngalamin kayak gitu. Jadi awalnya aku pikir, oh ini sindrom mau datang bulan nih gitu. Udah nih datang bulan, pas datang bulan ya sempet pas hari keberapa mendingan dikit, tapi rasa itu tuh nggak bener-bener pergi gitu. Malah pas udah kok dia datang lagi gitu. Datang lagi tuh kayak rasa putus asanya itu datang Iya, lagi gitu. Jadi gue emang belum pernah iya, ngerasain sesedih itu gitu. iya, iya, iya. Apa sebelum nyokap meninggal tuh gue belum ngerasain perasaan yang seperti itu. Gitu. Aku bisa memahami, aku bisa mengerti. Tapi sadar nggak sih hal ini dengan masa almarhum ibu meninggal gitu ya, itu sadar nggak sih itu menjadi sebuah spiritual awakening buat dirimu juga? Pasti. Bener-bener yang soalnya dengar dari cerita dirimu tadi itu, wah ini nggak semua orang sadar dengan part of itunya loh, yang tadi kamu Aku bilang juga loh, sadarnya sakit-sakit dan sebagainya. baru belakangan kan kayak apa ini namanya ikatan batin ya gitu. Karena ya menjelang ibu ya kan aku juga mikirnya kan apa ya nggak siap kan Iya, kehilangan ibu secepat ini. Aku juga mikirnya nggak mungkin lama gue meninggal, nggak mikir sejauh itu iya, iya, gitu. iya, pastilah. Cuman gue belum pernah nih ngerasa sedepresi ini gitu. Belakangan baru setelah ibu meninggal dan perasaan itu masih ada, aku jadi apa aware gitu. Apakah ini maksudnya hubungan batin aku sama ibu gitu. Jadi kayak there's something wants to tell me that ya ibu mau pergi. Cuman emang waktu itu aku belum ngerti aja Iya. gitu. Wow, Gitu. ademu Ciki ya namanya? Iya Ciki. Ciki. Aku sempat bingung kok kayak merek makanan gitu Iya, kan, cemilan. panggilnya Ciki, Eh, Cikita namanya. Ciki, Ciki dan Bella. eh ayahmu Ayah Ikang. kamu menceritakan hal itu.
Iya, aku menceritakan. Aku juga ngomong sama Ciki dan ternyata Ciki juga ngerasain yang sama ya. Oh, wow. Merinding. Tapi Deg-degan nih. ayah aku nggak ngerasain apa-apa. Jadi Oh, kayak wow. kan tadi pagi aku nanya ya, di hari-hari terakhir ibu, ayah ada firasat nggak sih atau ngeliat ibu aneh gitu? Nggak sih, ibu tetap beraktivitas seperti biasa aja dengan segala kesibukan akademiknya Iya, iya, gitu. iya. Tapi kalau aku nanya sama adek gue, aku kan akhirnya aku ngomong kan, itu sebenarnya sebelum ibu meninggal, aku tuh ngerasa depresi yang berkepanjangan yang belum pernah aku rasain sebelumnya Iya, iya, gitu. iya. Kayak gitu, terus ih gue juga lagi gitu. Tapi aku pikir itu cuma siklus yang biasa aja gitu. Biasanya yang Kayak kayak gitu. gitu hubungan dia terhadap orang itu dekat banget sih. Mungkin iya, karena biar gimana kan kita anak ya. Iya, Anak itu kan katanya dulu kan di perut kan ari-arinya nyambung. iya, 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 Kalau iya, ayah kan ya iya, meskipun iya, pasangan iya, hidup iya, tapi iya, bukan iya, sedarah. iya, Kalau iya, aku sama ibuku tuh aku ada darah ibuku, aku iya, ada darah iya, ayahku. iya, iya, Ciki juga ada darah ibu, ada darah ayah gitu. Jadi mungkin kalau mereka lagi kenapa-napa nggak sakit atau kurang sehat tuh mungkin kita bisa ngerasain juga gitu. iya, iya, Mungkin iya. ya. Dulu gue nggak percaya sama teori itu. Serius, berarti Karena dirimu nggak dulu tuh logis banget dong? Apa gimana? aku logis untuk hal-hal yang nggak pernah gue alamin. Kalau menurut aku kok nggak relate sama gue, ya aku pasti akan Iya, logis, iya, iya. akan mikir ke hal-hal yang bisa lebih mudah untuk aku pahami, Rasional. rasional gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya aku kayak pernah ngalamin gitu, kayak misalnya aku baca doa pelancar rezeki atau aku Iya, rajin iya, sholat duha. iya. Kemudian habis itu rezeki aku lancar. Aku pernah tuh mengalami itu, aku rajin Hmm, sholat duha, rezeki aku alhamdulillah lumayan. hmm. Itu aku percaya gitu, karena Oke, aku udah karena pernah, ngalamin, right? karena ngalamin, aku menjalani sholat, minta sama Allah, kemudian aku dilancarkan rezekinya gitu, karena aku punya pengalaman, aku sukses dengan ibadah itu, aku percaya gitu. Tapi ikatan batin yang aku nggak tahu ya if that's called ikatan batin. Iya, iya. Menurut aku ya itu ikatan batin. Mungkin ya, itu aku belum pernah ngerasain itu sampai menjelang ibu meninggal, sampai dia meninggal, sampai pasca dia kematiannya tuh, yang aku ngerasain grieving, sampai sekarang aku juga masih ngerasain grieving itu yang kayak heavy banget gitu. Itu baru aku rasain sekarang gitu. Nah Iya, iya. mungkin sekarang aku baru bisa percaya yang namanya ikatan batin tuh ada, karena mungkin udah pernah merasakan gitu. Dulu sih nggak mikir sampai ke situ lah. Ya pasti. Wow, ini pesan aku cuma satu ya. Aku lihat dirimu memang dapat gift dari Tuhan untuk bisa merasakan energi seseorang. Ini bukan gaib-gaib yang aneh-aneh Iya, ya, iya, iya, maksudnya kayak vibrasi orang kan kita bisa ngerasain gitu, betul. misalnya lagi emosi dan sebagainya. Ibu aku juga bisa. Nah itu sebenarnya gift sih, dan aku cuma Betul. ngingetin satu hal, Heeh. sering-sering bersihin diri ya, maksudnya kayak misalnya hening diri ya, soalnya Iya. apa kalau kayak gitu dampaknya bisa ke kita ke orang lain. Oh gitu. Iya ya, aku itu ini banyak yang nggak tahu juga nih teman-teman nih. Kalau aku tuh syuting sama orang yang mungkin lagi nggak ada kasus apapun di berita nih ya, tetapi dia lagi datang bawa masalah, pulang-pulang dia selesai, aku tutup pintu kamar, aku nangis. Saya ngebuang energi dia yang nyerap ke aku gitu. Nah itu aku tuh sering kejadian kayak gitu maksudnya. Dan ya memang akhirnya pelan-pelan untuk kontrol, untuk kayak nggak semua energi bisa aku serap gitu seenak-enak ya, karena kalau nggak hancur buat secara mentalnya aku gitu. Dan so aku mau nanya deh, post moment dirimu apa sih? Post moment tuh Post moment kayak misalnya gini, kalau aku nih ya, post moment aku ada cuma satu sih, antara ngopi, kalau enggak ya, aku itu suka minum jus kelapa. Boys. Yes. Masuk ya, Pak. Masuk ya. Nah, jus kelapa. Ini bagus nih, bagus. Ya, jus kelapa ini dari empek-empek Slamet, yang dimana dia sebenarnya signature dia atau mungkin yang spesial dia ada di empek-empeknya. Nah, so nanti dirimu bawa lah, ambil lah. Nah, so thank you. Yeah. Nah, yang bikin menarik ya, karena aku mau menjelaskan kelapa ini kelapa bukan sekedar kelapa, asik kan? Ini jus kelapa. Jadi kelapa dan air di jus, dan aku itu seneng banget sesuatu hal yang bikin aku itu kayak post moment untuk kayak minum, untuk kayak relax dan sebagainya, karena percaya nggak percaya kita itu butuh loh namanya post moment untuk kayak misalnya waktu untuk diri sendiri, untuk waktu diri sendiri, untuk me time, untuk hening, karena percaya nggak percaya kita itu selalu ngikutin dunia. Iya kan? Capek ya kadang. Iya, ngikutin yang mungkin mempunyai kayak target dan sebagainya, itu yang bikin kadang-kadang bikin capek. Dan ini
pempek selamat ini dan jus kelapa ini pun ada di daerah dirimu juga di Bintaro. Nah, jadi di Bintaro sekitarnya bisa pesan ini nih. Nah, nanti kalau teman-teman mau mesen ataupun mau kepoin, IG-nya juga ada namanya di Pempek Selamat. So, mantap. Kalau mau minum silakan. Iya, asik. Minum ya, ini seger banget nih pasti. Thank you. Jujur, manis tapi you know what? Air kelapa sehat kok. Air kelapa, iya. Ada gulanya ya? Ya nggak, ini nggak ada gulanya nih alami dan you know what? Nggak tahu ya kalau gue nggak tahu gue salah atau nggak. Cuman kayak jus kopior nggak sih? Jus kopior? Iya, ada rasa kayak maksudnya tekstur kelapanya kayak jus kopior. Enak banget. Yuk kita mulai lagi. Ya. So, kalau tadi kita sudah ngomong hal-hal yang mungkin yang menyedihkan ataupun hal yang bikin sedih ataupun hal-hal yang mungkin aku yakin ada beberapa omonganku yang bikin kamu secara langsung mungkin bikin kamu gak nyaman. Gitu. Bisa jadi aku nggak tahu ya namanya manusia. So, kali ini aku mau ngebahas tentang kamu kan ini punya pengalaman entertain yang banyak banget. Yang awalnya dari presenter, habis itu jadi MC juga, main film dan sebagainya. Nah, dan tadi sebelum kita mulai, dirimu cerita bahwa semenjak pandemi kamu jadi belajar masak, belajar macam-macam. Terus aku juga udah mulai nulis-nulis lagu dan nyanyi juga. Oh iya, terakhir aku bikin kolaborasi sama Mbak Tere dan juga teman-teman musisi dan influencer yang peduli sama Palestina. Kita bikin kolaborasi judulnya Friends of Palestine Indonesia dan ngerilis satu lagu judulnya Tanah Para Nabi. Jadi nanti seluruh royalti dari lagu itu akan kita serahkan insya Allah buat Palestina. Gitu. Nah, yang aku penasaran adalah gini, nggak semua manusia, nggak semua orang itu gampang untuk beradaptasi dan nggak gampang untuk mengambil sebuah skill baru dan apalagi yang dirimu ambil skillnya jaraknya cukup jauh-jauh tuh dari aktor ke MC ke presenter itu kan skill setnya pasti berbeda. Betul. Nah itu bagaimana sih caranya untuk bisa membuka diri hal-hal yang baru itu gimana sih? Iya. Sebenarnya sih kalau gue lebih ke kasusnya kepepet sih. Oh, kepepet. Jadi kayak sebenarnya kan kalau dari background pekerjaan dan juga education gitu ya, pendidikan, aku tuh kan sebenarnya basicnya kan komunikasi. Jadi dulu dari bahasa Inggris aku lanjut S1 S2-nya komunikasi, terus karena lama kerja di TV juga sempat beberapa kali freelance itu aku jadi mulai dari reporter, kemudian jadi news anchor, kemudian jadi host presenter. Jadi aku tuh pengalaman membawakan news, terus juga sampai infotainment, sampai berita-berita sport juga aku pernah bawain semuanya lah gitu sampai akhirnya pas aku udah ngambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu jadi mulai bergeser banyak tawarannya ke program-program news bahasa Inggris atau marketing. Jadi kayak kalau kamu nih mau jualan produk di program TV tertentu gitu, hostnya aku, jadi aku bantuin jualan gitu. Jadi udah mulai ke marketing communication juga sebenarnya gitu. Nah terus sempat waktu itu karena ditawarin casting dan alhamdulillah berjodoh main di beberapa film gitu. Aku pernah coba main film juga gitu. Nah udah lama sih film gitu. Sekarang malah aku lagi sering kalau kemarin kan baru bikin kolaborasi yang sama teman-teman musisi buat Palestina itu gitu. Dan masih banyak juga sebenarnya bidang-bidang di musik yang pengen aku explore lagi ya, terutama kalau terkait sama kebudayaan Nusantara tuh itu passion aku banget sebenarnya. Nah kalau baking itu sebenarnya kenapa aku bisa mulai jualan brownies karena waktu itu pandemi. Jadi pandemi kayak bingung nih, kerjaan nggak ada gitu kan. Justru orang nganggur itu malah kreatif dibanding orang kerja loh. Gitu. Jadi itu sebenarnya baking itu karena waktu itu aku nganggur, jadi kayak nggak tahu harus ngapain gitu kan. Ya udah deh, akhirnya aku coba-coba deh bikin kue sendiri di rumah gitu. Suruh icip-icip sama ayah, sama ibu, sama Ciki. Mereka bilang lumayan enak nih. Ya udah deh, coba deh open PO, ada nggak ya yang mau pesan gitu. Dan ternyata ada. Wow.
Gitu. Ini aja Wow. juga apa nih ada beberapa yang kayak, "Kak, ini dong, ini apa kirim ini." Emang sih aku baru Jabodetabek aja ya, tapi mungkin ke depannya aku lagi mau mikir gimana supaya bisa menjangkau lebih apa, lebih luas lagi Iya iya gitu. iya iya. Jadi ya dari apa, yang nganggur itu nganggur, terus kemudian coba bikin, terus ternyata enak, aku coba bikin open PO, ada aja ternyata yang pesen gitu. Iya. Di pekerjaan yang kita pengen tapi belum apa, belum berhasil terwujud Mhm gitu ya. mhm Biasanya mhm. yang aku lakukan tuh adalah aku doa gitu. Aku minta sama Allah supaya apa, segala urusan aku Iya dipermudah. iya iya Jadi iya. emang lewat sholat aku selalu minta supaya nggak cuma rezeki aku aja, aku selalu mendoakan buat ayah, buat ibu, buat Ciki, semoga rezeki dan segala urusan, jodoh semuanya tuh dilancarin semuanya gitu. Mhm Aku mhm. selalu minta pada akhirnya bertawakal sama Allah gitu. Nah, makanya berangkat dari ya di luar dari apapun ras dan agama Mhm kita gitu ya, berbicara tentang manusia aja deh dan nilai-nilai yang kita mhm. anut gitu. Pantas nggak sih kita diam aja kalau ngeliat kasus-kasus kayak Palestina Iya gitu. iya iya. If you're human enough, I don't think you will, stand there and do nothing. I don't think you will do that. If you're human enough, you will use your voice to advocating for Palestinian issues.